Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa auha Allah ila Dawud alaihi salam. Ya Dawud basyiril mudnibina wa andiris siddiqin. Faqala ya Rab wa kaifa ubashirul mudnibin wa undirus siddiqin. Faqala بشر المذنبين أنه لا يتعاظمني ذنب أن أغفره وأنذر الصديقين أن لا يعجبوا بأعمالهم فإني لا أضع عدلي ولا حسابي على أحد إلا هلك. Masih wahyu Allah subhanahu wa ta'ala kepada sebagian nabinya. Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Apa yang dikatakan? Apa yang diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Dawud? Ya Dawud, wahai Dawud, basyiril mudnibin, kasih kabar gembira kepada orang-orang yang berdosa. Wa andiris siddiqin, dan berilah peringatan kepada orang-orang siddiqin, orang-orang pilihan, orang-orang soleh, orang-orang baik. Allah mewahyukan kepada Nabi Daud untuk ngasih kabar gembira kepada orang yang berdosa. Kemudian memperingatkan orang-orang yang soleh. Ya, para Nabi Dawud ketika mendengarkan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala ini ya bingung. Bagaimana orang yang berbuat dosa dikasih kabar gembira? Orang yang baik, orang yang soleh diperintahkan untuk dikasih apa? Peringatan. Kan biasanya yang diperingatkan orang-orang yang berdosa, jangan berbuat dosa. Orang-orang yang baik kasih kabar gembira dengan apa? Dengan rahmat Allah, dengan pahala, dengan surga, kan gitu. Karena itu apa? Nabi Daud tanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala, maka berkata Nabi Daud, ya Rabb, wahai Tuhan, wahai Allah, ya Allah, wa kaifa, bagaimana ini? Ubashirul mudnibin, aku kasih kabar gembira kepada orang-orang yang berdosa, wa undirus siddiqin, dan aku memberi peringatan kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang berbuat baik. Bagaimana ya Allah? Caranya gimana ini? Maksudnya kenapa kok aku harus kasih kabar gembira? Ada apa gitu? Apa yang dilakukan orang-orang yang berdosa kok dapat kabar gembira? Apa yang didapatkan bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, orang-orang yang soleh kok harus aku peringatkan? Wa kaifa? Bagaimana ya Allah? Maka Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada apa? Nabi Dawud berfirman, faqala basyiril mudnibin, kasih kabar gembira kepada orang-orang yang berdosa, annahu, ini kabarnya. Kenapa dikasih kabar gembira? Apa kabar gembiranya? Annahu, sesungguhnya, la yata'adzamani dhanbun an aghfirahu, jangan merasa besar daripada perbuatan dosa. Jangan merasa menjadi keberatan daripada dosa besar, an aghfirahu, untuk aku ampuni. Artinya apa? Jangan merasa kalau ada dosa besar berarti Allah gak bisa mengampuninya. Kabar gembira bagi orang yang berdosa untuk apa? Masih bisa mendapatkan ampunan Allah sebesar apapun itu dosa. Ini kabar gembira bagi orang yang berdosa. Artinya apa? Kalaupun dia mau bertobat, kalaupun dia meminta ampun, Allah akan mengampuni dia sebesar apapun itu dosa. Itu maksud kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa. Bukan berarti disuruh banyak dosa, bukan. Ya, kemudian wa andiris siddiqin an la yu'jibu bi a'malihim, dan peringatkan andiris siddiqin, peringatkan orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang soleh, an la yu'jibu, untuk tidak apa mereka itu ujub,
Tidak bangga diri bi'amalihim dengan amal perbuatan mereka. Peringatkan, yang berbuat baik jangan ujub, jangan bangga diri dengan amal perbuatannya. Fa inni, maka sesungguhnya la adha'u adli, aku tidak akan meletakkan keadilanku, aku tidak akan menaruh daripada keadilanku, wala hisabi, dan aku tidak akan meletakkan daripada hisabku untuk memperhitungkan daripada perbuatan yang dia lakukan ala ahadin terhadap seseorang siapapun dia, illa halak, kecuali dia akan hancur. Artinya jangan bangga diri dengan amal perbuatan baiknya, jangan ujub dengan amal perbuatan baiknya. Kalau aku perhitungkan, kalau aku harus melakukan keadilan dan aku harus perhitungkan daripada apa yang aku telah beri nikmat kepada dia dengan amal perbuatan dia, kecuali dia akan hancur. Kenapa? Tidak sebanding dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu apa? Ini peringatan kepada orang yang berbuat baik dan kabar gembira bagi orang yang berbuat jelek. Karena itu apa? Bukan berarti kita diperintahkan untuk banyak berbuat dosa, bukan. Kasih kabar gembira kalau dia mau tobat. Kalau masih sempat untuk bertobat, apapun dosa dia, sebesar apapun dosa dia akan diampuni. Tapi orang yang berbuat baik, hati-hati. Untuk diperingatkan apa? Untuk berhati-hati, jangan bangga diri dengan amal perbuatan baiknya. Kenapa? Kalau Allah akan memperhitungkan dengan nikmat yang Allah berikan dengan amal perbuatan dia, enggak sebanding loh. Hancur loh dia. Ternyata kalau karena keadilan Allah, ya dia pantas untuk apa? Pantas untuk diadab loh. Kenapa? Karena ternyata nikmat Allah lebih banyak dan dia belum mensyukuri nikmat Allah. Berarti dia pantas diadab nantinya. Karena itu hati-hati orang yang berbuat baik dan orang yang berbuat dosa, jangan berputus asa. Nah, ini yang dimaksud daripada apa? Dua perbuatan dari itu. Karena itu dua orang ini sangat berbeda ya. Sangat berbeda. Yang satu dia itu berbuat dosa, yang satu dia itu berbuat taat. Orang yang berbuat dosa seharusnya memang harus takut kepada Allah. Orang yang berbuat dosa itu harus takut kepada Allah, ya, tapi ketakutannya itu enggak boleh membuat dia untuk apa? Berputus asa daripada apa? Ampunan Allah, daripada rahmat Allah. Yang berbuat dosa wajib takut. Oh, berarti kita harus tenang-tenangan aja untuk berbuat dosa. Ini Allah ngasih kabar gembira bagi orang berbuat dosa. Bukan berarti seperti itu maknanya. Kamu kalau berbuat dosa wajib kamu takut. Hati-hati kalau kamu berbuat dosa, harus takut. Tapi ketakutan itu jangan sampai membuat kamu putus asa daripada rahmat Allah, membuat kamu putus asa daripada apa? Ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah perintahkan kepada Nabi Daud untuk apa? Ngasih kabar gembira. Ini orang-orang yang banyak dosa itu, ketika mau bertobat jangan putus asa. Allah akan mengampuni dosa-dosa dia. Tapi apa? Tapi ya tentunya dengan benar-benar bertobat kepada Allah, bukan tobat bohongan. Tobat beneran. Berarti dia apa? Memang benar-benar untuk apa? Bertobat kepada Allah supaya apa? Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan anggap ya kita ini melakukan dosa walaupun besar sulit untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak. Sebesar apapun dosa kita, Allah akan mengampuninya. Itu dikatakan apa dalam Burda itu, innal kaba'ira fil ghufrani kallamami. Dosa besar itu ya bagi orang yang melakukannya ampunan Allah lebih besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan berfirman dalam Al-Qur'an apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Katakan wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadiyalladzina, hei hamba-hamba yang asrafu, mereka telah banyak melakukan dosa. Mereka telah berlebihan di dalam melakukan kesalahan. La taqnatu min rahmatillah.
janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innallaha yaghfirud dzunuba jami'ah. Sungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa. Sebesar apapun dosa kamu, Allah akan mengampuni ketika kamu benar-benar bertobat kepada Allah. Kalau bertobat kepada Allah enggak pakai bayar sama ulama. Ya enggak pakai bayar. Ya enggak pakai apa? Enggak pakai tebusan. Langsung minta ampun kepada Allah, diampuni dosanya. Tapi benar-benar, bukan asal-asalan dia cuman hanya tobat sambel, ya pedesen, mari coba maning. Ya, nah itu tobat beneran yang dimaksud dengan apa? Tobat yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dikatakan apa? Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni dosa seluruhnya. Itu kabar gembira ini yang dikatakan yang dikabarkan apa kepada Nabi Daud, jangan berputus asa. Artinya apa? Kasih kabar gembira bagi orang yang melakukan dosa, ya sebesar apapun dosa kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada hal yang besar bagi Allah. Enggak ada yang besar. Sebesar apapun yang kamu lakukan daripada kesalahan, Allah akan membawa ampunannya sebesar daripada kesalahan kamu. Tapi tentunya ada konsekuensinya ya. Karena itu ada syurutut taubah. Ada syaratnya taubat itu ada. Ya bukan istighfar tok mari ngono diampuni ndak. Astagfirullah tapi tetap delok ya ndak. Ya, ada konsekuensinya. Ada syarat-syaratnya. Yang pertama yaitu syaratnya taubat yaitu apa? Yang pertama ya ada penyesalan. Menyesal daripada perbuatan dosa tadi itu. Menyesal daripada yang dia lakukan daripada kesalahan, bukan membanggakan daripada dosa yang dia lakukan. Kadang ada orang sudah tobat, sudah berhenti daripada itu dosa, tapi masih bangga dengan dosa yang dia lakukan. Ini orang melakukan dosa itu itu apa? Kekurangan bagi dia. Kok dibanggakan? Karena itu kita ini setiap manusia ketika melakukan kesalahan enggak boleh mengumbar kesalahannya. Aku telah melakukan ini, aku telah enggak boleh. Udah Allah tutupi, jangan dibuka-buka. Allah sudah tutupi, jangan dibuka-buka. Allah Maha tahu. Ya ketika kamu minta ampun, diampuni, jangan dibuka lagi. Sebagian orang enggak, ketika melakukan dosa, bertobat dia berhenti daripada itu dosa, tapi masih bangga dengan dosanya. Bagaimana? Ya contoh seandainya ada orang seandainya mabuk. Ini masih mabuk 1 botol. Dulu aku waktu masih mabuk dulu 1 peti masih belum mabuk. Bangga berarti ini kan dengan yang dia lakukan. Seharusnya dia tutupi, jangan dibanggakan. Kalau menyesal itu malu kalau mau dibuka lagi. Karena seperti itu. Kalau ada orang menyesal, berarti kalau dibuka kembali dia akan merasa malu. Ini enggak, malah senang dibuka kembali. Malah dia apa? Bangga dengan apa yang dia lakukan. Nah, ini tidak ada penyesalan. Ini tobat yang akan diterima ini. Harus syaratnya apa? Menyesal daripada perbuatan dosa yang dia lakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu apa? Azm ala Allah yaudah ilaih. Yang kedua yaitu apa? Dia berjanji untuk tidak mengulangi daripada dosa yang dia lakukan. Janji tidak akan dia ulangi lagi. Artinya apa? Enggak ada rencana untuk mengulangi kembali. Saiki tahun niki aku tobat. Engko tahun depan ya kita ulangi lagi. Itu tobat itu namanya. Ada rencana untuk mengulangi kembali. Berarti dia apa? Tidak berjanji untuk tidak mengulangi apa? Tidak berjanji daripada untuk tidak mengulangi daripada dosa. Syaratnya dikatakan tobatnya sah itu apa? Kalau dia janji tidak mengulangi kembali. Wis tobat. Karena enggak punya uang sekarang. Tapi kalau punya uang, yo metu maning yang diskotik. Yo aku ya langganan maning seandainya yang tretes seandainya atau yang tempat-tempat perzinaan seandainya atau tempat-tempat yang di situ melanggar dari perintah Allah. Bukan seperti itu. Kalau dia sudah berjanji ya untuk tidak mengulanginya baru dikatakan bertobat. Tapi kalau ada rencana untuk mengulangi kembali berarti ini tobat tidak sesungguhnya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-igla.
mencabut daripada perbuatan yang dia lakukan daripada kesalahan. Saat dia melakukannya, dia bertobat, ya dia keluar dari tempat itu. Ana ini mau tobat, ana berhenti sudah, mau berhenti daripada minuman keras ini. Sik kari didik, itu terus nama bedai. Ya bukan tobat beneran ini. Ana ini mau berhenti sudah dari perbuatan dosa ini. Melihat perempuan bukan mahramnya, atau ya ana mau tidak, ana berhenti daripada ini melakukan perbuatan yang dosa. Tetap di diskotik sana. Sik kari didik, sik asyik duduk di situ. Ya bukan itu, bukan igla namanya. Igla itu apa? Keluar dari tempat yang dia lakukan daripada itu dosa. Langsung, nggak usah ditunda lagi. Langsung dia keluar daripada apa? Mencabut daripada itu perbuatan. Ya sama halnya seperti ada orang apa? Kalau ada orang yang megang listrik sampai kesetrum. Ketika kesetrum apa yang dia lakukan? Ya dia tidak akan mengulangi lagi. Sik tak cekel maning. Ya bodoh ini orang. Atau kesetrum, sik kuat apa ndak aku? Ya mati kon. Kalau sudah melakukan sesuatu kesalahan, ya dia jangan diulangi lagi. Iglak langsung. Sebagaimana kamu ketika apa? Kena ke listrik, kamu akan apa? Akan langsung meninggalkannya. Ada api, kena api, kamu tinggalkan. Kecocok ri, ya kamu jangan injak lagi di tempat. Oh banyak belingnya, diicak, sik coba lagi. Ya balul. Ini bodoh ini orang. Harusnya apa? Ya langsung dia meninggalkan. Oh ini tempat banyak durinya. Oh ini tempat banyak kacanya. Cari jalan lain, kan gitu. Ketika ada perbuatan dosa, berhenti, keluar dari tempat itu. Jangan tetap duduk dengan teman-teman yang mengajak dia maksiat. Tetap dikoncoi. Sing ngejak-ngejak mabuk tetap dikoncoi. Sing ngejak yang diskotikan tetap dia ajak sebagai apa? Dia berteman dengannya. Ya ini berarti apa? Tobat yang masih tidak sesuai dengan syaratnya. Nah, karena itu apa? Dikatakan at-taubatu min ghairil igla anidzambi taubatul kadzabin. Dosa apa? Tobat seseorang dengan tanpa igla, dengan tanpa mencabut daripada itu dosa, daripada itu perbuatan kesalahan, maka itu adalah dikatakan taubatnya orang-orang yang dusta goro berarti. Bohong berarti dia bertobat, enggak sesungguhnya dia. Ketika kamu saatnya merasa itu perbuatan dosa, astagfirullah, tundukkan kepala kamu. Kalau perlu pergi dari tempat itu. Astagfirullah, ditelok terus. Ya bohong ini. Ketok orang yang terbuka auratnya, atus sekali, astagfirullah, tapi ditelok. Ya goro. Atau astagfirullah, tapi saya ono moto sing buka. Ya bohong ini orang. Kenapa? Kalau taubat sesungguhnya keluar dari tempat itu, berpaling dari tempat itu, tundukkan kepalanya. Itu baru taubat beneran. Ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, ini yang paling penting juga. Itu apa? Kalau di situ ada hak daripada manusia, ngambil hartanya orang, menipu orang, kalau dikatakan taubat, ya berarti dia harus mengembalikan haknya orang tadi yang dia ambil. Ya kalau kita sujud sampai benjut, bahkan sampai lunak dahi kita seandainya, kita istighfar sampai lede lidahnya, sampai suwek lidahnya, sampai robek lidahnya, kalau dia tidak mengembalikan hak daripada orang yang dia ambil haknya, maka apa? Sia-sia. Dia harus mengembalikan haknya, atau paling tidak minta diridhokan, minta direlakan. Nah, itu baru apa? Itu baru dikatakan apa? Tobat sesungguhnya. Nah, kalau memang belum dia melakukan itu, ya berarti apa? Dosa antara dia dengan makhluk tadi belum diampuni. Kalau dosa dengan Allah memang diampuni dengan kita bertobat, dengan kita minta apa? Istighfar, dengan kita tidak mengulangi lagi seperti tadi syarat, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebesar apapun dosa tadi itu. Tapi kalau ada hukukul adami, kayak itu biasanya kalau di jenazah ada orang meninggal, ya minta maaf kan? Ada seandainya dimintakan maaf kalau ada kesalahan daripada almarhum yang meninggal, mohon bukakan pintu maaf untuknya. Kemudian ditambah apa? Kalau ada hak-hak adami, hak-hak manusia yang belum terselesaikan, ya
mohon diselesaikan dengan cara yang terbaik. Karena enggak bisa diampuni dengan apa? Dengan hanya dimintakan ampun gitu. Karena harus apa? Paling enggak ya dikembalikan kalau adanya, atau apa? Atau direlakan. Saatnya punya utang, ibra, dibebaskan daripada utang, baru akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu apa? Ini adalah syarat-syarat apa ketika kita memang bertobat kepada Allah sebesar apapun dosa kita. Ya bahkan Allah mengatakan kepada Nabi Daud, kasih kabar gembira kepada orang yang melakukan dosa. Dosa sebesar apapun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa besar daripada dosa. Allah akan mengampuni daripada segala dosa. Tapi kalau memang dia sesuai dengan konsekuensinya, yaitu apa? Sesuai dengan syarat daripada bertobat. Itu dalam apa? Hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam firman Allah yang hadis qudsi, "Ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani, ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali." Hei anak cucu Adam, siapa? Manusia. Hei manusia, sungguhnya ketika kamu meminta berdoa kepada aku dan mengharap kepada aku daripada untuk diampuni dosanya, ghafartu, aku akan mengampuni laka bagi kamu ala makana fika, sebesar apapun dosa yang ada pada diri kamu. Wala ubali, aku tidak akan apa ngereken, artinya apa? Dosa sebesar apapun tetap tak ampuni. Kemudian ya ibna Adam, law balaghat dhunubuka ananas sama, summa astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Hei manusia, anak cucu Adam, seandainya dosa kamu ini saking banyaknya numpuk sampai langit, sampai nyundul langit. Dosa sebesar apa itu? Mulai dari bumi sampai sebesar bayangannya itu, dibayangkan seperti apa? Sampai nyundul langit. Dosa kamu sebesar itu, summa astaghfartani, kemudian kamu minta ampun kepada aku, benar-benar minta ampun, maka apa? Ghafartu laka, aku akan ampuni daripada dosa kamu, wala ubali, dan aku tidak apa? Ngereken, artinya apa? Ya, tetap tak ampuni kok. Ya, sebesar apapun dosa kamu. Kemudian ya ibna Adam, hei manusia, innaka lau ataitani bi ghirabil ardi khotoya. Hei manusia, seandainya kamu datang kepada aku dengan sepenuh dosa kamu daripada bumi. Seandainya ibarat bumi itu seperti keranjang, itu dosa kamu penuh semuanya daripada keranjang. Bumi seisinya ini isinya penuh dengan dosa kamu. Kemudian apa? Summa lakitani, kemudian kamu bertemu dengan aku, meminta ampun kepada aku, tapi syaratnya apa? La tusyrik bi syai'a, kamu tidak menyekutukan aku, maka apa? La ataituka bi ghirabi maghfirah, aku akan mendatangkan sebanyak daripada itu, penuh daripada bumi, ampunanku. Artinya apa? Dosa sebesar apapun Allah akan mengampuninya, tapi dengan syarat kita benar-benar bertobat daripada dosa yang kita lakukan. Tinggal kamu ini beneran apa enggak tobatnya. Kalau beneran tobatnya, maka apa? Allah akan mengampuni dosanya. Hadirin, orang itu kalau tidak berbuat dosa nikmat. Orang kalau tidak melakukan kesalahan itu nikmat. Kenapa? Ya karena kalau orang yang tidak melakukan dosa, dia tidak akan ada rasa khawatir, rasa takut, tidak mungkin. Tapi sebaliknya kalau orang melakukan dosa, orang melakukan kesalahan, pasti jiwanya enggak tenang. Jiwanya merasa selalu takut. Kan itu contoh ini, contoh. Ada pencuri di malam hari mencuri. Kerungu suarane kucing lho, singitan dipikir orang. Kadang-kadang kelihatan anak kecil itu sembunyi dia. Padahal tahu anak kecil, padahal dia seandainya badannya besar, kekar seandainya. Tapi tetap takut. Kenapa? Karena dia melakukan kesalahan. Kelihatan perempuan itu, dia takut. Kenapa? Karena orang melakukan kesalahan, orang melakukan dosa, jiwanya enggak tenang. Tapi sebaliknya, bagi orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, ya, maka apa? Dia akan merasa tenang dan nikmat. Ya, dia akan merasa apa? Jiwanya tenang. Karena itu bersihkan semuanya ya daripada dosa-dosa kita dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, itu kabar gembira bagi orang yang melakukan dosa.
Yang kedua, wa absyir, wa andir, dan kasih peringatan kepada apa? Kepada orang-orang yang taat kepada Allah. Orang-orang yang berbuat baik, kasih peringatan. Untuk apa? Untuk kamu tidak ujub, tidak bangga diri dengan amal perbuatan kamu. Kenapa? Kalau aku perhitungkan daripada nikmat-nikmatku, gak sebanding loh ibadah kamu. Ibadah kamu ini gak ada apa-apanya dibanding nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa hebat. Seberapa besar ibadah kamu ya dibanding dengan apa? Dengan ibadah dengan nikmat Allah gak sebanding. Kalau ibadah kamu ini ya dibandingkan dengan ibadah para malaikat Allah, ya gak sebanding. Padahal para malaikat Allah itu tidak pernah melakukan dosa. Tidak pernah melakukan dosa. Nanti di akhirat apa yang dikatakan oleh para malaikat? Subhanaka ma arafnaka haqqa ma'rifatik wala abadnaka haqqa ibadatik. Maha suci Engkau ya Allah. Aku masih belum mengenal Engkau ya Allah sebenar-benarnya kenal denganmu. Dan maha suci Engkau ya Allah, aku masih belum benar-benar ibadah yang seharusnya ibadah terhadap kamu. Padahal di antara malaikat itu ada yang diperintahkan sujud tok sampai hari kiamat. Ada yang giam terus sampai hari kiamat. Ada yang rukuk terus sampai hari kiamat. Ada yang perintahkan untuk istighfar terus sampai hari kiamat. Ibadat tok, tidak pernah melakukan dosa, masih merasa kurang. Loh kita ini masih ibadah serba kurang, muter tasbih satu puteran sudah merasa kita hebat. Karena itu, orang-orang yang berbuat taat, ya peringatkan wahai Daud, orang-orang yang berbuat taat itu jangan bangga, jangan ujub dengan amal perbuatan mereka. Kenapa? Amal kamu kalau dibandingkan nikmat Allah, kalau dibandingkan daripada ibadah para malaikat, itu enggak ada apa-apanya. Sampai dikatakan apa? Al-ujbu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Apa sih ujub itu? Ujub itu artinya isti'dhamul ni'mah warrukun ilaiha ma'an nisyan ila idhafatiha ilal mun'im. Dikatakan ujub itu yaitu apa? Orang yang merasa besar, mengagungkan apa yang dia miliki, dan apa? Dia melupakan siapa pemberinya. Dia merasa seakan-akan ibadah yang dia lakukan karena dia lupa siapa yang ngasih nikmat. Itu ujub, bangga diri namanya. Ini katanya apa? Al-ujbu, orang yang melakukan ujub itu ya'kul hasanat, akan memakan kebaikannya seperti api memakan apa? Kayu. Ada lemari ukirannya bagus, hebat, pasar lemarinya mahal ini. Kalau dijual bisa jutaan ini, puluhan juta. Kenapa? Ukirannya, kemudian kayunya jadi. Ketika kena bakar, terbakar api sampai jadi anges, siapa mau beli? Ada harganya, ada nilainya. Gak ada. Ibadah kamu, umroh kamu, puasa kamu, sholat kamu, wiritan kamu, bacaan Al-Quran kamu, majelis taklim kamu, haji kamu, sedekah kamu. Kalau kamu lakukan itu semuanya, tapi kamu membanggakan diri kamu, bukan mengidhofahkan, bukan menyandarkan itu perbuatan karena pemberian dari Allah, karena hidayat dari Allah, maka sia-sia, tidak akan ada nilainya. Sebagaimana api tadi memakan apa? Kayu bakar, habis sia-sia, enggak ada nilainya ibadah kamu. Karena itu jangan sampai kita membanggakan diri kita, tapi lakukan semuanya tadi itu, kamu melakukan ibadah itu karena anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada sampai ada dikatakan cerita orang Bani Israel. Nabi menceritakan bahwa ada Bani Israel itu ketika dia nanti di hari kiamat,
Ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya dan dia pantas untuk masuk surga, Allah mengatakan, "Masukkan wahai malaikat, ini hambaku ke dalam surga dengan apa? Dengan rahmatku." Adkhilul jannah bi rahmati. Masukkan dia surga karena rahmatku. Maka si orang tadi ini, Bani Israil ini merasa banyak melakukan ibadah. Loh, kok aku masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena amalku. Karena ibadahnya dia ini 500 tahun ibadah. Kita ibadah kalau dihitung-hitung, piro ibadah kita? Cuma beberapa tahun. Ini ibadahnya 500 tahun hadirin. Ibadahnya 500 tahun, kemudian Allah mengatakan, "Masukkan ini hambaku ke dalam surga karena rahmatku." Maka dia mengatakan, "Ya Allah, bal bi amali." Ya Allah, bukankah aku masuk surga karena sebab amalku? Karena aku di dunia yang melakukan amal ibadah selama 500 tahun. Akhirnya, "Oh, kamu merasakan amal kamu." Malaikat timbang daripada nikmatku dengan amal perbuatan dia. Diambil matanya satu, ditaruh satu timbangan. Kemudian amal ibadahnya 500 tahun, taruh satu timbangan. Ternyata masih berat nikmat Allah daripada mata. Wah, ini berarti orang tidak pantas masuk surga. Kenapa? Masih lebih berat daripada nikmatnya mata. Belum nikmatnya mata satunya, belum nikmatnya daripada tangan, belum nikmatnya kaki, belum nikmatnya mulut, belum nikmatnya gigi, belum nikmatnya hidung, belum nikmatnya lidah, belum nikmatnya jantung, belum terus dihitung sama Allah. Berarti orang ini masih belum mensyukuri nikmatku. Karena itu masukkan dia ke dalam neraka. Ya Allah, bal bi rahmatika ya Allah. Ya Allah, rahmatmu ya Allah, aku masuk surga karena rahmatmu. Ya udah, masukkan surga. Karena itu apa? Jangan merasa kita melakukan amal perbuatan baik kemudian kita bangga diri. Kita bangga diri, ujub. Kadang-kadang orang itu enggak merasa loh melakukan ujub. Kayak seperti seandainya ya ketika pagi hari, kesel mambengi aku tangi mulai jam 3. Mari sholat maca Al-Qur'an, ngantuk saiki aku. Ini kan membanggakan dirinya. Berarti kan dia menceritakan kebaikannya dia. Ini hati-hati. Ya ketika kita melakukan amal tutup ono. Sebagaimana kamu ditutupi daripada melakukan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tutupi amal perbuatan baik kamu. Jangan dibangga-banggakan di hadapan orang. Itu semuanya karena apa? Hidayah dari Allah. Kalau Allah enggak ngasih hidayah kepada kamu enggak bisa melakukan perbuatan baik. Karena itu apa? Jangan sampai kita melakukan ujub. Karena itu Nabi mengatakan laulam mitudnibu la khasyituhu akbar min dalik. Kata Nabi SAW, seandainya kamu ini semuanya tidak melakukan dosa, kamu ini semuanya tidak melakukan dosa, masih ada yang lebih aku khawatirkan lebih besar daripada kamu tidak melakukan dosa. Wis tak dosa, alhamdulillah kan. Hambanya Allah, umatnya Nabi ini seandainya tidak melakukan dosa, itu sudah bagus kan. Tapi Nabi masih mengkhawatirkan lebih besar daripada tidak melakukan dosa tadi itu. Apa? Al-ujbu kata Nabi. Ujub, bangga diri. Kamu berbuat baik, kamu taat, kamu tidak melakukan dosa, kamu melakukan ibadah taat kepada Allah, masih lebih aku khawatirkan. Apa ternyata? Ujub. Kenapa? Sia-sia yang kamu lakukan kebaikan tadi itu. Ternyata ada yang masih lebih dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Karena itu jangan tertipu. Kadang-kadang kita ini ya ujub itu disebabkan kadang-kadang karena pujian orang. Kita ini kalau dipuji seneng kan biasanya. Justru Nabi itu merintahkan kita kalau ada orang memuji, diperintahkan untuk apa? Unsurut turab ila wujuhil muddahin. Taburkan tanah, pasir kepada wajah orang-orang yang memuji. Artinya jangan kamu itu mencari orang yang memuji. Ketika ada orang memuji itu hindari. Bukan iki sering muji aku, dicedeki terus. Seharusnya kamu enggak senang. Aduh, iki muji tok iki. Enggak ada ujub bae. Harusnya gitu. Ini enggak, malah disenengi. Biasanya kan gitu kita. Kalau orang yang ngasih tahu kekurangan kita enggak senang. Wih, iki ngoreksi tok iki. Biasa gitu ya. Tapi kalau muji, Masya Allah ini. Kok iya rejal ya? Kok iya ini orang ini ya? Baik ini orang ini. Kenapa? Dipuji-puji. Justru jangan dekat-dekat dengan orang seperti itu. Kenapa? Justru itu akan menyebabkan kamu apa? Bisa ujub. Hindari orang-orang yang banyak memuji kepada kamu. Malah pernah
di hadapan Nabi SAW ada orang memuji seseorang. Ya Rasulullah, fulan ini baik. Ya Rasulullah, fulan ini taat. Fulan ini banyak melakukan, dipuji-puji. Apa kata Nabi SAW? Innaka laqad dabahtahu bighairi sikin. Kamu telah menyembelih saudara kamu dengan tanpa pisau. Kenapa? Kalau seandainya dia ujub, berarti kamu seakan-akan melukai dia. Akhirnya ibadah dia sia-sia nantinya. Karena itu jangan sampai kita melakukan perbuatan yang mana bisa menghapus daripada kebaikan daripada yang kita lakukan. Bahkan dikatakan bainama rajulun yamshi, dalam hadis Nabi SAW bersabda, laqad bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu murajjilun ra'sahu yakhtalu fi masyatihi id khasafa Allah bihi fahuwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Ada nanti kadang-kadang seseorang melakukan ketika berjalan dia pakai pakaian yang bagus, ada pakai perhiasan, kalau sekarang jamnya bagus ya, kemudian pakaiannya bagus, kemudian rambutnya di salon ya, selalu rapi rambutnya, kemudian jalannya dia dalam keadaan sombong, jalannya pededek. Ini orang nanti ketika Allah khasaf, ketika ditelan oleh bumi, dia akan turun ya tajaljal, artinya jatuh ke dalamnya ila yaumil qiyamah, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Bagi orang yang sombong, sebagaimana yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh Qarun. Ketika dia sombong, ketika dia bangga diri, akhirnya semuanya ditelan oleh bumi, bahkan dirinya, hartanya semuanya ditelan oleh bumi sampai hari kiamat. Karena itu jangan kita bangga diri, jangan sombong. Ada satu cerita ini. Ada seorang khotib, ceramah dengan enaknya ceramahnya, sampai dia melihat ada sebagian jamaah ini nangis. Lihat lagi, nangis lagi. Lihat yang ceramah, nangis lagi. Dalam hatinya, wah, berarti ceramahku menyentuh ini ya, sampai membuat orang nangis. Bangga diri dia. Akhirnya sampai setelah selesai, datang itu orang. Kenapa kamu menangis? Enak ya ceramahku ya apa? Tersentuh ya kamu ya dengan ceramahku ya? Karena ceritanya atau karena apanya? Kamu sampai tersentuh ya? Apa kata orang tadi itu? Enggak, aku tadi memang menangis karena aku ketika melihat jenggot kamu, aku teringat kambingku yang hilang. Mirip dengan jenggot kamu. Ya bangga diri keliru maneng. Wis pahalane entek kabeh ya. Mari ngono keliru. Duduk ya nangis karena dia tersentuh dengan ceramahnya, eling jenggote sing ceramah mang iku mirip ambek kambinge sing hilang. Karena itu aku teringat aku sayang sama kambingku itu. Wis enak kan. Salah nih ya. Karena itu enggak usah lah mau menangis dia mau apa, yang penting kamu ikhlas karena Allah. Udah jangan dipertanyakan lagi sudah. Jangan kamu merasa bangga diri. Karena itu apapun amal perbuatan baik, hati-hati, peringatkan kepada orang yang melakukan taat, jangan bangga diri. Jangan bangga diri terhadap amal perbuatan mereka. Kenapa? Kalau Allah menghisab, kalau Allah memperhitungkan, maka nikmat Allah lebih banyak, sehingga kamu tidak dianggap melakukan ibadah loh. Karena tidak sebanding dengan nikmat kamu, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang berbuat dosa, jangan putus asa. Berhenti daripada dosa kamu, jangan putus asa. Kenapa? Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa yang kamu lakukan, Allah akan mengampuninya jika kamu benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syarat-syarat taubat. Ini yang dimaksud daripada firman Allah, wahyu Allah kepada Nabi Daud. Mudah-mudahan ya kita bisa menjadi orang yang benar-benar bertobat daripada dosa yang kita lakukan, dan mudah-mudahan kita bisa menjaga diri daripada taat yang kita lakukan, daripada ujub, daripada sombong, daripada kita ya tidak murni ya kita melakukan ibadah bukan tidak murni karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima segala kebaikan kita dan Allah ampuni segala dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.